Selamat malam, ketemu lagi bersama saya Heri Kurniawan di channel YouTube Sanjan Edukasi. Di kesempatan saat ini, hari ini, malam ini saya akan cerita tentang pengalaman hidup saya, tentang pengalaman saya mimpi bertemu dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Mungkin cerita ini akan banyak penilaian ketika Anda melihat atau mungkin Anda mendengar mungkin bahwa orang seperti orang sederhana saya kok bisa mimpi bertemu dengan seorang Nabi Muhammad SAW. Tentu hal ini tidak ada hal yang mustahil, sehingga ketika ada siapapun itu, tidak harus orang besar, tidak harus orang kecil, tidak harus orang yang katakanlah seperti apa, semua sama, semua adalah sama. Jadi semua punya hak, semua punya kesempatan bertemu dengan beliau dalam mimpi. Tentu hal seperti ini saya tidak pernah terlintas sedikit pun akan mengalami hal seperti ini, karena di saat saya mimpi bertemu dengan beliau, saya dalam keadaan yang sangat terpuruk saat itu. Oke, selanjutkan saya awali cerita mimpi saya tentang pertemuan dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Cerita mimpi ini terjadi sekitar berapa tahun yang lalu, 3 tahun 4 tahun yang lalu, dan baru kali ini saya memberanikan diri untuk saya ceritakan, saya share, saya bagi untuk sesama. Tidak ada kata lain, saya hanya ingin kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami apa arti kehidupan ini. Waktu itu pada malam hari sekitar jam 12 lebih lah, saya ya seperti biasa saya tidur bersama anak istri, dan pada malam itu saya bermimpi ketemu dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Saat itu saya seperti dalam lingkungan padang pasir. Jadi saya seperti di daerah Arab Saudi sana. Saya di padang pasir yang sangat luas. Di situ ada beberapa pohon, mungkin itu pohon kurma, karena saya juga nggak tahu pohon kurma itu seperti apa yang sudah besar ya. Jadi saya kira itu pohon kurma. Saya duduk di bawah pohon kurma yang saya berteduh. Setelah beberapa lama rombongan Nabi Muhammad SAW itu lewat kurang lebih jarak sekitar 50 meter dari lokasi saya duduk waktu itu. Setelah saya melihat rombongan beliau, tentu beliau satu rombongan berjajar panjang sambil menyerukan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus tiada hentinya, berkelok-kelok. Ada yang pegang ontang, ada yang pegang talinya itu, ada yang cuman jalan kaki, semua pakai jubah serba putih seperti itu. Ya seperti saya sering lihat di gambar-gambar di cerita Nabi kayak gitu. Tiba-tiba setelah saya melihat, saya langsung berdiri
dalam hati gitu saya mengatakan rombongan Kanjeng Nabi mau hijrah itu. Saya seperti itu. Setelah itu rombongan beliau semakin mendekat, tapi maaf, saya tidak paham, saya tidak tahu di mana posisi beliau Nabi Muhammad, dia entah di depan, entah di tengah, entah di belakang, maaf, atau entah di mana, saya nggak paham karena situ panjang banget. Dan saya tidak mengerti di mana beliau, tapi saya sangat yakin itu rombongan beliau. Di antara rombongan itu ada beliau di situ. Setelah saya berdiri dan saya berkata dalam hati, itu rombongan beliau dalam posisi mau hijrah. Tak selang waktu ada seorang pria berjubah tinggi sekali tepat berdiri di samping kanan saya berdiri. Beliau laki-laki ini berdiri sambil mengacungkan, menempelkan ujung jari telunjuk beliau tepat di pelipis mata kanan saya seperti ini, sambil beliau melafalkan. Waktu itu saya bingung itu surat apa, maaf karena dalam mimpi saya ngeblank, saya nggak tahan itu surat apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, seperti itu. Dan saya tiba-tiba terbangun. Ketika saya terbangun, saya sangat kaget karena kenapa saya bermimpi yang saya nilai itu sangat aneh pada waktu itu. Karena ini mimpi apa seperti itu. Setelah saya pahami, ternyata surat itu adalah surat Al-Alaq. Dan setelah saya pahami lagi, saya belajar, saya buka terjemah Al-Quran, saya pahami dan saya bertanya kepada para guru, para alim. Itu adalah seruan untuk saya belajar, untuk kita semua belajar, Iqra, membaca. Jadi seruan untuk membaca, memahami, belajar di situ. Dan akhirnya semenjak itu saya lebih rajin untuk belajar. Tentu membaca itu tidak harus membaca seperti membaca buku atau mungkin membaca Al-Quran, tapi juga membaca alam semesta. Dan semenjak itu saya menjadi pribadi yang lebih peka dengan sekitar. Dan akhirnya alhasil saya menemukan sebuah keyakinan saya harus berdekatan dengan lebah, sehingga karena lebah juga masuk dalam Al-Quran, sehingga setelah saya banyak belajar, akhirnya saya menyimpulkan saya harus beternak lebah di situ. Sehingga dari cerita ini saya sering cerita pada saya pernah cerita pada menanyakan hal ini kepada para ulama, dan maaf, mungkin cerita saya tidak semua orang bisa menerima, karena ya, kembali lagi saya akan kembalikan lagi siapa saya. Tapi ketika kita kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun itu punya hak, siapapun itu punya kesempatan. Disitulah kita semua bisa saling belajar. Jadi yang namanya kebaikan, yang namanya teguran, hidayah, itu tidak memandang siapapun itu. Dan semoga saya istiqomah menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan kita semua harus sama-sama belajar bahwa kita semua punya kesempatan yang sama. Jadi jangan menyudutkan diri pada kesalahan dan dosa di situ. Terima kasih. Mungkin banyak salah, saya minta maaf. Untuk berbagi kebaikan
selamat malam.